Nah, kali ini kita akan bahas tentang Pova 7 5G ya. Kemarin kita udah buka yang Curve. Nah, sekarang kita akan buka yang versi 5G-nya, tampilannya seperti apa dan juga desainnya termasuk spesifikasinya itu apa aja. Nanti kita bahas semuanya supaya bisa merekomendasikan kalian itu lebih prefer kemana. Seperti itu. Untuk tampilan depannya sendiri udah pasti ya, di sini ada tertulis free wireless power bank, terus juga chipsetnya MediaTek Dimensity 7300 140 Hz FHD plus display, terus juga 6000 mAh baterainya, 45 watt plus 30 watt wireless charging. Dan di belakang itu sama ya persis, terus juga ada pilihan warnanya, terus juga polos juga. Kalau bagian sini ada IMEI SN dan sebagainya, dan juga ada pilihan warnanya. Dan sini saya pilih yang Creek Black ya. Dan mari kita buka handphonenya. Tut, 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 tut. Apa aja yang ada di dalamnya, mari kita lihat. Terus juga spesifikasi yang dibawakan oleh handphone ini tuh seperti apa gitu. Apakah sama atau nggak jauh beda dari Pova 7 Curve? Nah, dan di sini adalah kita buka set ini. Wih, mau kelempar toh. Nah, ini tampilan dari dashboard Pova 7 5G ya. Oh, tampilannya keren juga nih. Secara desainnya polos putih. Terus juga ada kamera yang ngebam, kamera yang menonjol gede banget. Nah, ini wireless charging-nya 5000 mAh kapasitasnya. Terus juga ada spesifikasi yang ditawarkan di sini ya, standar lah ya. Kalau dari desain itu cakep. Terus juga kita akan buka wireless charging-nya dulu kali ya. Oke. Oke, kita buka wireless charging seperti apa tampilannya. Set. Kita buka semuanya, kita taruh bawah aja lah ya. Gini tampilan wireless charging-nya. Kita buka seperti apa. Wih, ini super apa nih? Super fast charging kah atau apa? Terus juga di sini ada, ya bisa dibilang ada tekstur, terus gelar yang biasa ya standar yang zaman sekarang di sini seperti ini ya kalau wireless charging. Terus juga ada 07 magnetic wireless power bank gitu. Keren, secara desain itu keren banget. Apakah nanti sesuai juga nanti ketika dipakai buat ngegame, buat support baterainya supaya nambah 5000 buat cadangan. Ya kita lihat aja nanti ya. Oke, kita taruh dulu. Nah, sekarang kita buka handphonenya. Nah, ini Pova 7 5G. Kita taruh lagi. Seperti biasa, kayak tampilan yang ada di depannya juga masih sama. Secara spesifikasi ditampilkan, ditonjolkan di sini. Terus, wih, udah langsung kelihatan bentuk kameranya ya. Nanti terus kedapatnya apa aja juga masih sama. Ini ada smartphone, bonusan yang tadi ngomong. Terus juga ada warranty 12 plus 1 bulan, jadi 13 mon. Terus license by Qualcomm. Kemarin Pova Curve 7 nggak ada ya? Kok sekarang ada license by Qualcomm sih? Terus ada Teknopova, manual book biasa. Terus juga ini ada kartu garansi Tekno dari Carkel. Set, set, set. Gitu, sama kayak kemarin. Terus di sini ada soft case-nya, magnetik ya. Ini tampilan dari Widi kayak model Apple. Artinya kalau kita tempelin di sini tanpa handphonenya bisa dong. Yang jadi pertanyaan, handphonenya apakah mendukung wireless magnetik juga atau memang disupport dari soft case-nya? Oh iya, cakep sih. Nanti kita coba aplikasikan. Ini charging masih sama juga 45 watt. Kayak Pova Techno Curve. Terus juga Type C to Type A. Nah, ini yang beda. Kurang bentuknya kayak gini. Ini lebih prefer, lebih keren juga nih tuh. Keren. Oke, kita masukin semuanya lagi, kita beresin semuanya. Set. Oke, ini ada wireless charging-nya, ini soft case-nya dan juga ada handphonenya. Pertama kita bahas wireless charging-nya dulu. Wireless charging ini pakai magnetic wireless power bank juga. Ada logonya 0,7, terus juga di sini ada apa nih? 5000 mAh catatan di sini. Apakah ini sebuah kuncian? Ya bukan ya. Tentunya cuma desain. Kalau kuncian itu ya mahal juga nih. Pasti power bank. Ya boleh dibilang ini power bank bisa desainnya itu flagship ya. Keren.
Oke, ini soft case-nya, jadi desainnya sama aja di sini dikasih magnetik supaya lebih kencang juga ketika nemplek kayak gitu ya. Terus ini handphonenya, di sini udah kelihatan langsung LED-nya, kalau warna hitam udah langsung menonjol nih warna LED-nya. Set, set. Oke, ini tampilan dari handphonenya cakep banget ya. Terus juga bagian belakang itu masih glass biasa. Terus juga sini polikarbonat biasa dengan desain yang lumayan. Menurut saya ini tebal apa tipis ya? Ini masuknya masih tebel ya karena baterainya itu lumayan gede 6000 mAh juga. Kayak desainnya itu ada di dalam kaca. Cakep nih, keren. Gitu. Terus ada bagian kameranya juga. Ini yang besar ini apa sensor apa ya? Saya juga nggak paham gitu, soalnya ini nggak ada lensanya, tapi cuman ada item-itemnya aja. Apa ini? Apa ini? Ini bagian sini apa nih? Oke, nanti coba kita cari tahu ini flash kameranya di sini. Terus nanti kita nyalakan handphonenya tampilannya seperti apa. Nanti kita set up, widih, dari tampilannya udah kelihatan seperti itu ya, kayak merebunya tuh secara animasi awalnya. Nanti kita akan masukin menu dan isi semua aplikasi, kapasitas dan juga performance gamingnya, nanti AnTuTu benchmarknya juga kita akan hitung semuanya. Oke. Nah, sekarang kita udah masuk menu dan ini settingan semuanya gitu. Saya udah download beberapa game juga dan termasuk ini ada aplikasi bawaannya itu namanya Bloodware ya. Di sini tuh aplikasi bawaannya itu namanya Bloodware. Pakai tampilan dari Vision Art ya, bawaan dari POVA 7 series juga ini. Dari segi bobot menurut saya ini, ya ringan termasuk handphone ya, dari baterainya yang besar dan juga bodi yang lumayan tebal juga menurut saya, tapi tetap ringan juga dipakai karena memang materialnya ini masih pakai polikarbonat tapi langsung nyatu ini ya, unibody, kelihatan tebal karena ya mencakup baterainya juga lumayan besar ya 6000 mAh walaupun POVA 7 biasa itu 7000 mAh itu juga buat mengimbangi dari chipset yang dibawakannya dia juga dari POVA 7. Kalau POVA 7 5G ini kan udah pakai chipset yang lumayan bagus untuk setara handphone 3 jutaan, bukan lumayan lagi ya, itu chipset sebenarnya dibawakan, biasanya itu handphone 5 jutaan, tapi sekarang dibawakan ke handphone 3 jutaan. Kalau bagian bawahnya juga masih sama, juga ada Type-C-nya juga Air Blaster. Air Blaster ya, itu buat fungsinya buat kayak remote universal kalau yang kayak gini. Jadi tanpa Bluetooth, tanpa WiFi, bisa connect lewat handphone. Buat sistem keamanannya juga masih cepet nih, kayak gitu. Jadi tombol fingerprint-nya ada di sini ya, bukan kalau kemarin kan Pop 7 Curve ada di layarnya, sekarang ada di pinggirnya itu tombol power. Ini juga udah dilengkapi dengan tempered glass bawaan. Kalau kalian lihat bisa di sini tuh kelihatan ya tempered glass-nya udah terpasang secara langsung. Terus juga bagian atasnya itu kayak ada speaker juga, speaker telepon itu. Nah, kelihatan ya. Itu ada bagian lubang sedikit yang menggembung itu bagian dari speakernya. Dan bagian bawah bezelnya itu lebih tebal dibanding bagian atasnya atau sampingnya gitu. Jadi lumayan gimana ya? Ya nggak mengganggu juga sih kayak gitu. Jadi secara visual tuh saya lebih senang kalau bagian layar tuh lebih senang yang POVA 7 Curve. Dan juga ada bawaan Tecno AI-nya juga. Ini kita bisa setting-setting Ela suara. Ada beberapa pengaturan juga, ada Ela sentuhan pintar, ada asisten panggilan, asisten terjemahan, dan banyak yang lagi fitur AI yang bisa kalian setting-setting di sini. Kalau bagian lampu udah ada secara defaultnya, ada bagian widgetnya di sini, tinggal kalian pencet, terus nanti dia nyala sendiri dan juga kalian bisa ngatur yang namanya kegunaannya buat apa aja, buat indikator charging, buat indikator widget atau apapun bisa kalian setting di sini gitu dan berapa lama nyalanya seperti itu. Nah gini kalau misalkan kalian nge-charger pakai wireless charging bawaan dari bonusan ya, bukan bawaan, bonusan dari POVA ini. Seperti itu. Jadi indikatornya di sini, powernya di sini, dan juga butuh support softcase untuk mendukung magnetiknya. Kalau kalian nggak pakai softcase nggak akan bisa nempel ini karena di dalam handphone POVA ini nggak ada magnetic wirelessnya kayak gitu. Baterainya itu 61% ya. Nanti kita coba 1 menit atau 2 menit kemudian berapa sih baterai yang bertambah dari magnetic wireless ini. Nah, dari 1 menit ternyata bertambah 1%. Jadi fungsionalnya bukan untuk ngecharge ya, tapi untuk mempertahankan atau darurat lah gitu sih.
Hanya untuk di-download aja, bukan untuk ngisi baterai handphone kalian supaya penuh lagi, enggak seperti itu konsepnya. Untuk ketahanan handphone ini sebenarnya pakai sertifikasi IP64, jadi masih tahan dari cipratan air dan juga debu lah ya. Nah, ukuran layarnya itu 6,7 inch, jadi pakainya IPS LCD biasa, terus tapi pakai refresh rate 144 Hz, jadi lumayan ya kalau buat game. Terus juga dengan kerapatan pixelnya itu 396 ppi. Buat gaming atau gameplay gaming ya udah enak banget, terus juga buat scrolling juga lebih smooth juga tuh, kelihatan kan. Yang benar-benar layarnya itu ditujukan untuk gaming adalah touch sampling-nya itu sampai 240 Hz. Jadi responsif ya ketika kalian mencet seperti ini ya udah langsung responsif banget gitu. Kalau kalian main game juga nggak bikin capek mata karena ada fitur PWM dimming-nya itu. Jadi aktif otomatis. Untuk kecerahan layarnya sendiri itu sampai 900 nits ya, itu wajar karena ini mengingat handphone gaming. Kalian nggak mungkin dong main game itu di bawah teriknya matahari. Nah, Pova 7 ini yang 5G dibekali dengan MediaTek Dimensity 7300 Ultimate. Panjang banget namanya gitu. Dan pakai 8 core. Yang pertama adalah 4 kali core-nya itu untuk efisiensi dan juga 4 kalinya untuk performing. Bisa dikatakan core-nya dibagi untuk performing dan juga ada untuk kompensasi dari penghematan baterainya juga kayak gitu. Jadi tujuannya adalah untuk maraton game. Misalkan kalian main game dari jam 9 malam sampai jam 9 pagi lagi itu masih bisa asalkan mata kalian kuat ya gitu ya. Chipset Dimensity 7300 Ultimate itu sebenarnya kan ditujukan untuk handphone 5 jutaan, tapi sekarang diterapkan sama handphone 3 jutaan lewat POVA ini. Nah, ini RAM-nya 8 GB dan juga internalnya 256 GB. RAM 8 itu masih ada tambahan juga virtual atau bisa dibilang extended, bisa juga dibilang RAM internal. Gimana sih gitu. Jadi RAM-nya itu 8 GB yang buat jalan, tapi kalau misalkan butuh tambahan itu mengambil dari RAM internal kayak gitu. Dan juga penyimpanan eksternalnya, sorry, penyimpanan internalnya itu pakai teknologi UFS 2.2. Sayang banget kenapa nggak pakai yang 3.2, UFS 3.2 kayak kemarin Pova 7 Curve ya. Itu kan pakai UFS 3.2 yang jelas lebih cepat secara writing dan juga readingnya. Cuman menangnya dari Pova 7 5G ini adalah dia punya memori ekspansi. Kemarin kayak yang Pova 7 Curve kan itu pakai UFS 3 tapi nggak pakai ekspansi slot. Nah, untuk kameranya sendiri itu dibekali dengan sensor 50 megapiksel, terus juga bukaannya itu 1.6 ya, focal length-nya itu. Terus juga ada autofocus-nya juga, ada kamera, ada potretnya juga, ada super malamnya juga, ada lain-lainnya bisa kalian setting di sini karena memang ada fitur dari bantuan AI-nya juga. Ini bagusnya di situ. Dan untuk setting apa ini? Oh ya, nih. Ada juga kita bisa nyeting potret gaya rambut dan sebagainya, itu masih banyak banget fitur-fitur yang bisa kita olah dari handphone gaming ini. Sebenarnya handphone gaming tapi dikasih fitur kamera itu lengkap banget ya. Dan untuk videonya sendiri itu sampai 4K 30 fps ditambah dengan ultra stabil aktif. Jadi bisa diaktifkan yang ultra stabil walaupun nanti hasilnya ada ke cropping. Tapi kalian bisa setting juga nanti 1080 atau berapa HDR-nya juga bisa diaktifin. Semuanya fiturnya itu lengkap gitu. Saya juga heran handphone sekarang tuh dengan 3 jutaan yang fokusnya jadi handphone gaming kok ngasih fitur kamera tuh lengkap banget kayak gini. Kalau kemarin Poco Command 40 Pro banyak banget yang bilang kameranya bagus banget untuk setara handphone 4 jutaan gitu. Nah, sekarang handphone 3 jutaan yang fokusnya handphone gaming tapi malah kasih kamera yang juga fiturnya banyak banget gitu ya. Walaupun mungkin secara kualitas yang dihasilkan nggak sama ya, tapi secara fitur banyak banget. Ya untuk hasil-hasilnya sendiri kalian bisa lihat langsung lah ya, saya udah motret dan ngemotret itu ngasal jepret ya, bukan yang motret kayak bisa dibikin, "Oh ini bagus nggak ya view-nya, bagus enggak sama sekali, saya ngasal jepret aja." Dah, dan hasilnya seperti itu. Karena fungsionalnya ya HP gaming juga akan nggak jarang akan buat motret yang pasti sekali jepret kebuat kebutuhan kayak gitu. Dan hasilnya dari kebutuhan juga saya nggak bisa ngomong itu jelek, itu tetap bagus kok secara potretnya, terus juga secara tekstur warnanya itu ya tergantung selera juga ya, itu ada namanya karena memang kontrasnya itu lebih kelihatan kalau ketika kita pakai mode potret. Dan juga untuk videonya sendiri, wah itu menurut saya bagus kok walaupun videonya hasilnya ke cropping tapi tetap aja stabil dan memang bisa dihasilkan untuk konten lah.
Dan baterainya sendiri dibekali dengan 6.000 mAh, itu ya lumayan untuk handphone gaming walaupun seri 7 biasa itu kan pakai 7.000 mAh. Kenapa seperti itu? Kenapa lebih gede yang varian paling rendahnya? Karena memang varian paling rendah yang POVA 7 itu pakai chipsetnya kan biasa, diimbangi dengan baterai yang besar juga biar awet juga. Dengan harga 3 jutaan ditambah dengan bonus-bonus yang diberikan dari POVA, termasuk bonus ini nih. Apa sih, skin ya? Skin Shopcase biar kelihatan lebih ramai, nggak cuman bening doang kayak gitu. Jadi dikasih ini. Nah, seperti ini nanti kita tempelin juga karena itu MagSafe-nya udah ada di sini ya. Kalau aksesorisnya kayak gini dibeli di marketplace itu harga berapaan? Kalau misalkan tambahnya gini, apakah masih bisa nempel? Ces. Nggak terlalu. Oh, ini masih bisa nempel tuh. Walaupun handphonenya lebih tebal lagi, tapi ya masih worth it untuk dilihat secara looks-nya karena kegunaannya bukan yang buat gaya-gayaan, tapi buat nge-game ini handphone kan gitu. Ditambah dengan spesifikasi yang ditanam itu memang benar-benar buat gamer series. Jadi handphone ini cocok buat siapa? Ya pastinya udah jelas yang buat gamer yang sering untuk durasinya itu panjang gitu ya, main game itu sampai subuh bisa. Terus juga dengan kapasitas baterai yang besar juga, dengan kamera yang nggak bisa diremehin juga gitu ya. Handphone 3 jutaan tapi punya kamera bagus dan jelas ditujukan untuk performa gaming dengan kapasitas dan juga internal yang mencukupi 8 sampai 256 GB gitu. Kalau kalian beli ya pastinya handphone ini worth it untuk dibeli karena 3 juta itu harga yang masih mid range dengan spesifikasi dan juga chipset yang ditanam di dalam POVA 7 ini masih sangat-sangat cepat kayak gitu. Dan dari saya kalau kalian butuh handphone dengan spesifikasi yang sama atau boleh pertimbangan untuk yang Tecno seri lainnya, boleh kalian langsung mampir di toko saya di MW Group Store. Oke, sekian dari saya. Semoga video saya bermanfaat. Like juga komen, share. Ah, belibet banget. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace.